Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah besok kita sudah mulai puasa. Bagi yang menganut metode hisab, untuk yang metode ru'yat itu akan ditentukan nanti setelah maghrib, karena sore ini akan dilakukan observasi ru'yat di berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Menentukan awal bulan Ramadan, saya kayaknya punya slide-nya, akan saya tunjukkan slide-nya. Itu ada dua metode. Pertama adalah metode hisab, kedua metode ru'yat. Metode hisab itu metode yang kriterianya adalah wujudul hilal. Jadi ini ufuk nih, ini garis ufuk. Kalau hilal tanggal akhir Sya'ban itu ada di atas ufuk, ini garis ufuk pantai, hilalnya ada di sini, itu berarti hilalnya sudah ada. Berarti wujudul hilal. Kalau hilalnya di sini, berarti hilal belum ada. Nah, menurut metode hisab, kalau hilal sudah ada di atas ufuk, berapapun derajatnya, berarti hilal sudah ada. Jelas ya? Itu metode hisab. Kalau metode ru'yat, itu kriterianya adalah imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu artinya kemungkinan bisa dilihat. Jadi meskipun hilal itu di atas ufuk, di atas garis pantai itu, tapi ada yang bisa dilihat, ada yang nggak bisa dilihat. Hilal itu bisa dilihat kalau tingginya di atas 3 derajat. Nah, 3 derajat. Kalau hilal itu tingginya di bawah 3 derajat, nggak bisa dilihat. Tapi ada nggak hilalnya? Ada. Bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Dulu kriterianya 2 derajat. Sejak beberapa tahun lalu dinaikkan menjadi 3 derajat. Nah, besok atau sore ini, sore ini menurut hisab hilal itu sudah ada di atas ufuk. Tapi tingginya di bawah 1 derajat. Paham? Ya, ini garis ufuk pantai, hilalnya di sini. Berarti hilal itu ada, tapi tingginya di bawah 1 derajat. Pertanyaannya, hilalnya sudah ada atau belum? Sudah. Pertanyaan kedua, bisa dilihat apa enggak? Enggak. Itulah kenapa ada perbedaan. Menurut hisab, yang penting kan sudah ada. Menurut ru'yat, iya, yang penting bisa dilihat apa enggak. Kalau gitu mana yang betul? Dua-duanya betul. Ini betul berdasarkan kriterianya dan metodenya. Yang ini betul berdasarkan kriteria dan ini nih. Ya. Nih, tuh hilal tuh matahari tenggelam.
Matahari itu yang merah itu, saya ulangi ya, Ibu, Bapak, nih. Matahari akan terbenam bersamaan dengan bulan. Oke? Yang merah matahari, yang sabit itu bulan. Lihat, ini ibarat aja. Turun. Tek. Ketika matahari terbenam, bulan ada di atas ufuk. Pertanyaannya, bulannya ada enggak? Ada. Berarti menurut metode hisab dengan kriteria wujudul hilal, ini sudah masuk bulan Ramadan. Jelas? Anak-anak jelas? Tetapi berdasarkan metode ru'yat dengan kriteria imkanur ru'yah, ya, visibilitas untuk dilihat, ini nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi orang-orang yang menggunakan ru'yat tahu bahwa sudah ada hilal, dan orang-orang yang menggunakan hisab tahu bahwa ini tidak bisa dilihat. Inilah kenapa terjadi perbedaan. Kalau hilalnya di atas 2 derajat atau 3 derajat, nggak ada perbedaan. Kata hisab ada, kata ru'yat bisa dilihat. Selesai, nggak ada perbedaan. Perbedaan terjadi ketika di tahun itu akhir Sya'ban hilal di atas ufuk, tapi tingginya tidak lebih dari 3 derajat. Nih, lihat. Kalau ini tidak ada, ini hisab juga tidak, ru'yat juga tidak. Kenapa? Karena dua-duanya di bawah ufuk. Ya. Nih. Kalau posisi begini, ini ufuk, ada hilal, tapi hilalnya tinggi. Nah, ini berarti bisa dilihat. Di samping itu, menurut hisab sudah ada. Ketemu kan? Tapi kalau seperti yang tadi, kayak gini ketemu nggak? Nggak ketemu. Ini sebetulnya kalau menjelaskan ini bisa 1 jam, karena ini sangat teoritis dan akademik. Ini saya jelaskan dengan bahasa pengajian. Jelas semuanya? Perbedaan ini sudah ada sejak 13 abad yang lalu. Jadi perbedaan ini, anak-anakku, bukan soal Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU itu baru ada 100 tahun yang lalu. Maka janganlah kita menyempitkan, oh kalau yang hisab berarti Muhammadiyah, kalau yang ru'yat berarti NU. Lah terus di negara-negara lain yang menggunakan hisab apa Muhammadiyah juga? Negara-negara lain yang menggunakan ru'yah apa NU juga? Tidak. Kebetulan dibalik cara berpikirnya, NU memakai dan pemerintah memakai ru'yah, Muhammadiyah memakai hisab. Di Mesir sebagian menggunakan hisab, sebagian menggunakan ru'yah. Di Saudi Arabia sebagian menggunakan hisab, pemerintahnya menggunakan ru'yah. Di Maroko juga begitu. Di belahan dunia lain juga begitu. Sama dengan orang taraweh. Ada yang taraweh 11 rakaat, ada yang taraweh 23 rakaat. 11 dan 23 ini khasanah fikih. Ada sejak 13-14 abad yang lalu. Maka jangan kemudian menyempitkan
menyampaikan bahwa kalau yang 11 Muhammadiyah, yang 23 NU. Saya kasih tahu. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tarawehnya 23 rakaat. Ya. Tetapi sejak 2021 setelah Covid berlanjut 2022 saya sholat di sana, 2023 saya sholat di sana, besok saya akan sholat di sana juga. Itu tarawehnya menjadi 13. Waktu itu saya tanya, kenapa Saudi berubah dari 23 menjadi 13? Salah satu alasannya memperpendek waktu kerumunan karena habis Covid. Jadi sudah mulai boleh berkerumun, tapi kalau bisa dibatasi, gitu kan? Masih ada pembatasan. Nah, akhirnya istihad para ulama di sana, ya sudah 23-nya potong separuh, jadi 13. Saya diskusi sama teman saya, kenapa nggak dipotong jadi 11 ya? Saya ngeledek ini, tapi ini jawaban bukan serius. Soalnya kalau C11 nanti dikira ikut Muhammadiyah, maka supaya nggak Muhammadiyah, nggak NU, 13. Anak-anakku, nih penting. Jadi traweh sekalipun beragam sekali. Kita tahunya cuma 2, 11 sama 23, padahal ada 11, ada 13, ada 23, ada 33. Itu. Ya, sama. Ini tidak bisa ditarik hanya persoalan ormas. NU berdiri 1926, Muhammadiyah berdiri 1912, 1 abad yang lalu. Sementara kajian ini, bahasan ini sudah ada sejak 13-14 abad yang lalu. Hisab, ru'yat 11, 2, 3. Jelas? Dulu ketika Masjidil Haram itu tarawehnya 23, itu ada orang Muhammadiyah dan orang NU umroh Ramadan bareng. Begitu sholat taraweh 23, yang NU bilang, bener kan Masjidil Haram itu NU? Loh, tarawehnya 23. Wah, yang Muhammadiyah ini pulang ke hotel sambil dadanya sesek. Aduh, berarti memang bener NU ya. Soalnya tarawehnya Masjidil Haram aja tarawehnya berapa? 23. Nah, tidurlah dia malam, sahur. Habis sahur keduanya pergi ke masjid sholat subuh. Begitu subuh nggak pakai kunut, dicari tadi temannya orang NU, Masjidil Haram itu Muhammadiyah nggak pakai kunut. Jadi satu malam itu Masjidil Haram itu dapat 2. Ini diskusi bukan serius. Nggak bisa. Persoalan ibadah seperti ini hanya dibawa mundur dalam rentang 100 tahun. Nah, anak-anak yang sudah belajar fikih, usul fikih, fikih muqarrin, madhab-madhab dipelajari, jangan ikut-ikutan orang awam. Mestinya kalian menjelaskan, tidak, ini adalah khasanah, ini adalah warisan keilmuan, ini adalah tradisi ulama Islam, sudah ada sejak 13 abad yang lalu, 14 abad yang lalu bahkan. Kalau tidak pada masa Rasulullah, berarti ada pada masa sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Jelas ya? Jadi yang mau puasanya mulai besok berarti dia ikut metode hisab. Yang mau puasanya
Selasa berarti ikut metode ru'yah. Yang nggak boleh itu begini. Yang nggak boleh itu puasa awalnya ikut metode ru'yah, lalu akhir puasa ikut metode hisab. Lah itu nggak benar.